Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny Agung Santoso, SPD MBD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep matematika dan seluruh teman-teman kelas 2F yang berbahagia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fitri Ika Amelia Putri dengan NIM 202133224 selaku moderator yang akan membimbing jalannya acara presentasi dari kelompok 8. Adapun anggota kelompok saya yaitu Aktiviana Khairul Ananta dengan NIM 202133221, Amelia Prihatini Sulhaliza dengan NIM 202133226, Yayu Purwanti dengan NIM 202133228, dan yang terakhir Daru Eka Saputra dengan NIM 202133235. Baik, langsung saja kita mulai sesi penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Aktiviana Khairul Ananta. Pengertian peluang. Peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa atau kejadian. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali masalah peluang yang kita dengar ataupun yang kita hadapi. Misalnya, kita pernah mendengar orang berbicara mengenai peluang seorang atlet tenis menang main tenis pada pertandingan yang akan datang. Untuk menentukan besar peluangnya, maka harus diperhatikan prestasi atlet tersebut dan lawan mainnya dalam main tenis sebelumnya. Peluang yang seperti ini disebut peluang subjektif. Nilai peluangnya bergantung pada penilaian pribadi setiap individu tentang kemungkinan hasil yang diperoleh. Contoh lain masalah peluang adalah panitia suatu kontes tarik suara kesulitan menentukan seorang juara kontes dari 5 kandidat. Karena para kandidat rata-rata mempunyai performa yang relatif sama. Tiga orang kandidat berasal dari Yogyakarta, yang seorang berlatar belakang keluarga artis dan lainnya non-artis. 2 orang kandidat berasal dari Bandung, seorang diantaranya dari keluarga artis dan lainnya non-artis. Panitia akhirnya menyerahkan keputusan penentuan juara kontes kepada para pemilih independen. Andaikan para pemilih menentukan pilihannya dengan cara memilih secara acak salah satu kota terpilih, berapakah peluang kota Yogyakarta terpilih dan berapa pula peluang terpilih seorang kandidat non-artis? Jika kota Yogyakarta terpilih, berapakah peluang terpilih seorang kandidat berlatar belakang artis? Peluang didefinisikan dengan beberapa cara, yaitu subjektif, klasik, empirik, aksiomatik. Definisi peluang yang subjektif menggunakan intuisi, keyakinan seseorang, dan keterangan tak langsung lainnya dalam menentukan besarnya peluang. Pada peluang, banyak sekali notasi dan istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama, percobaan atau eksperimen adalah sembarang proses yang membangkitkan data. Percobaan atau eksperimen ini merupakan tindakan yang dapat diulang. Contohnya, yang pertama, pelemparan sebuah uang logam atau beberapa uang logam. Yang kedua, pelemparan sebuah dadu atau beberapa buah dadu. Dan yang ketiga, pengambilan bola dalam kotak. Yang berikutnya adalah ruang sampel atau ruang contoh, dilambangkan dengan huruf S kapital. Adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Contoh, pelemparan sebuah mata uang logam, berlambangkan S kapital, sama dengan AG. AG bermakna angka dan gambar, karena kemungkinan ketika sebuah uang logam dilemparkan, kemungkinan yang muncul hanya ada antara angka dan gambar. Kemudian B, pelemparan 2 buah uang logam berlambangkan S kapital sama dengan peluang muncul A, angka gambar,
gambar angka, dan gambar-gambar. Lalu yang C, pelemparan sebuah dadu berlambangkan S kapital sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang berikutnya, titik sampel, suatu ruang sampel. S adalah setiap anggota ruang sampel tersebut. Yang selanjutnya adalah kejadian, dilambangkan dengan huruf besar A dan B, dan seterusnya. Adalah suatu himpunan bagian dari ruang sampel. Himpunan bagian dari ruang sampel S disebut kejadian dalam S. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu ternyata yang muncul adalah angka 3. Pada saat pengambilan barang hasil produksi ternyata diperoleh barang yang rusak. Angka 3 pada pelemparan sebuah dadu dan barang yang rusak pada pengambilan barang merupakan contoh dari peristiwa atau yang sering disebut kejadian. Yang selanjutnya, gabungan atau union. Dua kejadian A dan B dilambangkan dengan AB. Adalah suatu kejadian yang anggota-anggotanya adalah anggota A atau anggota B. Lalu irisan atau interseksi. Dua kejadian A dan B dilambangkan dengan A irisan B. Adalah suatu kejadian yang anggota-anggotanya adalah anggota A yang sekaligus adalah anggota B. Jika A, B sama dengan bukan himpunan A dan B dikatakan saling asing atau merupakan dua kejadian yang tidak mungkin terjadi bersama-sama. Yang terakhir, komplement suatu kejadian A. Dilambangkan dengan A atau A komplement adalah suatu kejadian dalam S atau ruang sampel yang anggotanya bukan anggota A. Baik, materi berikutnya adalah tentang rumus peluang kejadian. Peluang kejadian sendiri memiliki rumus yaitu PA sama dengan NA per NS. Untuk keterangannya, PA merupakan peluang kejadian A, kemudian untuk NA adalah peluang titik sampel kejadian A, dan NS yang artinya banyaknya titik sampel suatu ruang sampel S. Adapun contoh soal untuk rumus peluang kejadian yang pertama yaitu soalnya adalah peluang munculnya mata dadu genap pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali. Pembahasannya adalah S atau sampel. Kita tulis angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sejumlah banyaknya angka pada dadu, kemudian NS atau banyaknya ruang sampel kita tulis 6 karena jumlah angka pada dadu berjumlah 6. Kemudian A, kejadian munculnya mata dadu genap yaitu ada pada angka 2, 4, dan 6. Kemudian NA yaitu peluang munculnya kejadian A yaitu angka genap sebanyak 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus PA sama dengan NA per NS, di mana NA sama dengan 3 dan NS sama dengan 6. Berarti kita masukkan NA per NS sama dengan 3 per 6 jika disederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi peluang munculnya mata dadu genap pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali adalah 1 per 2. Kemudian untuk contoh soal yang kedua yaitu soalnya adalah 2 buah dadu homogen dilambungkan bersama-sama. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 adalah, kita bahas. Pertama A, kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7. Kita dapat membuat kolom seperti pada contoh di atas untuk mempermudah kita dalam memasukkan angka. Kemudian kita cari NS atau jumlah ruang pada sampel S yaitu sebanyak 36. Pasti ada beberapa teman yang menanyakan dari mana bisa mendapatkan jumlah ruang sampel sebanyak 36. Jawabannya adalah karena 2 buah dadu yang dilemparkan memiliki sama-sama 6 ruang sampel, jadi kita dapat mengalihkannya.
dan hasilnya adalah 36 ruang sampel. Kemudian, peluang munculnya mata dadu berjumlah 7. Kemudian untuk NA, seperti pada contoh, kita dapat menemukan 6 peluang. Jadi untuk PA sama dengan NA per NS sama dengan 6/36. Untuk peluang, jadi untuk PA, kita dapat memasukkan rumus seperti yang di atas tadi. NA sama dengan 6 dan NS sama dengan 36. Langsung saja kita masukkan. NA per NS sama dengan 6/36. Bisa disederhanakan menjadi 1/6. Jadi peluang munculnya mata dadu sebanyak. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. PA sama dengan NA per NS. NA 6 dan NS 36. Jika disederhanakan akan menjadi 1/6. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 adalah 1/6. Berikutnya adalah frekuensi harapan suatu kejadian. Pengertiannya adalah menurut Lumban-Toruan pada tahun 2015, frekuensi harapan yaitu berapa banyak kejadian atau peristiwa yang diharapkan muncul untuk jumlah percobaan tertentu, atau peristiwa yang bisa dikalikan dengan peluang peristiwa itu sendiri. Contohnya adalah pengetesan A dilangsungkan N kali, hingga bisa dituliskan seperti pada rumus FH sama dengan N dikali PA, di mana dengan keterangan N merupakan banyaknya percobaan dan PA masih sama seperti pada rumus di atas, yaitu peluang kejadian A. Selanjutnya ada dua contoh soal. Yang pertama adalah sebuah pabrik mengeluarkan produk dengan peluang produk yang diproduksi cacat sebesar 0,05. Andaikan hasil produksi 2000 barang, tentukan banyaknya produk yang diperkirakan cacat. Untuk pembahasan, kita dapat memasukkan PA atau peluang kejadian A, yaitu sebanyak 0,05, kemudian N, banyaknya barang yaitu 2000 barang. Maka FH atau banyaknya produk yang diperkirakan cacat adalah PA dikali N sama dengan 0,05 dikali 2000 sama dengan 100 barang yang kemungkinan diperkirakan cacat. Kemudian untuk soal yang kedua, pada percobaan pelemparan 4 koin secara bersamaan sebanyak 50 kali, carilah berapa frekuensi harapan keluarnya 2 gambar dan 2 angka. Untuk jawaban, sampelnya sebanyak 16. Jika dicari 2 gambar dan 2 angka, maka memiliki kemungkinan sebanyak 6. Untuk N berjumlah 50. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. FH sama dengan 50 dikali 6/16 sama dengan 18,75. Jika ada yang masih bingung bagaimana cara mendapatkan 6/16, maka kita dapat menyimpulkan 6/16 diperoleh dari peluang munculnya 2 gambar dan 2 angka yang dibagi banyaknya jumlah ruang sampel pada S. Kejadian majemuk. Menurut Lumban-Toruan dan Natali tahun 2021, kejadian majemuk ialah suatu peristiwa yang terdiri dari beberapa kejadian sehingga menghasilkan kejadian baru. Contohnya, sebuah peristiwa A dan peristiwa komplement A aksen. Hal ini menunjukkan rumus seperti di bawah ini. Peluang kejadian A ditambah peluang kejadian A komplement sama dengan 1, atau peluang kejadian A aksen sama dengan 1 min peluang kejadian A. Contoh soal 1. Adi mengambil kartu poker untuk ditarik satu kartu secara sembarang. Carilah kemungkinan kartu king yang tidak diambil. Jawab, jumlah kartu tanpa joker sama dengan NS sama dengan 52. Total kartu king 1 set premi NE sama dengan 4.
Sehingga peluang kejadian E 4 dibagi 52 sama dengan 1 dibagi 13. Kemungkinan tidak terambilnya king sama dengan peluang kejadian E aksen sama dengan 1 min peluang kejadian E sama dengan 1 min 1 dibagi 13 sama dengan 12 dibagi 13. Contoh soal nomor 2. Budi ingin masuk ke sebuah sekolah terbaik di Indonesia. Peluang Budi diterima di SMA tersebut adalah 0,57. Berapakah peluang Budi tidak diterima di SMA tersebut? Jawab. Peluang kejadian E sama dengan peluang diterima yaitu 0,57. Peluang kejadian E aksen sama dengan 1 min peluang kejadian E sama dengan 1 min 0,57 sama dengan 0,43. Contoh soal, sebuah dadu bercorak biru dan hijau dikeluarkan sekaligus sejumlah 1 kali. Carilah kemungkinan keluarnya mata dadu berjumlah 4 atau 9. Jawaban, kejadian mata dadu total sama dengan 4, yaitu berwarna biru. Kejadian A sama dengan dalam kurung 1,3 kurung tutup, koma, kurung buka 2,2 kurung tutup, koma, 3,10 kurung tutup, yaitu NA sama dengan 3. Kejadian mata dadu total 10, yaitu berwarna hijau. Kejadian B sama dengan dalam kurung buka 6,3 kurung tutup, koma, kurung buka 5,4 kurung tutup, koma, kurung buka lagi 4,5 kurung tutup, koma, 3,6 kurung tutup, yaitu NB sama dengan 4. Kejadian A dan kejadian B tidak mempunyai anggota yang serupa. Akhirnya, menggunakan rumus peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B sama dengan 336 ditambah 436 sama dengan 736. Peluang kejadian tidak saling lepas. Menurut Lumban Toruan tahun 2019, ketika kejadian A dan kejadian B bisa terjadi pada saat bertepatan atau beririsan. Jika kejadian A dan B tidak saling lepas, maka rumusnya peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B min peluang kejadian A beririsan kejadian B. Contoh soal, kartu poker diambil secara sembarang. Berapa besar kemungkinan yang akan terambil ialah kartu hati atau kartu bergambar? Jawab, jumlah kartu remi tanpa joker sama dengan NS sama dengan 52. Jumlah kartu hati sama dengan NA sama dengan 13. Jumlah kartu bergambar sama dengan NB sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Kartu hati dan kartu gambar dapat terjadi bertepatan atau beririsan. Akhirnya kemungkinan kejadian A dan B tidak saling lepas, yaitu N kejadian A irisan kejadian B sama dengan 3. Kemungkinan yang akan terambil kartu hati atau kartu bergambar ialah peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A plus peluang kejadian B min peluang kejadian A irisan kejadian B sama dengan 13 dibagi 52 ditambah 12 dibagi 52 min 3 dibagi 52 sama dengan 22 dibagi 52 sama dengan 11/26. Peluang kejadian saling bebas. Menurut Lumban Toruan tahun 2018, peristiwa A dan kejadian B disebut saling bebas ketika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B. Begitu pula sebaliknya. Rumusnya,
peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Contoh soal 1. Jason bermain ludo dan ingin mengeluarkan 2 buah dadu. Berapa besar kemungkinan keluarnya di dadu angka genap dan di dadu 2 angka prima? Jawab, misalnya A sama dengan kejadian keluarnya dadu angka genap. Dadu 1 sama dengan dalam kurung 2,4,6 kurung tutup, maka peluang kejadian A sama dengan 3 dibagi 6. B. Kejadian keluarnya dadu kedua angka ganjil prima sama dengan dalam kurung 3,5 kurung tutup, jadi peluang kejadian B sama dengan 2 dibagi 6. Bisa kita lihat kejadian A tidak mengubah kejadian B. Oleh karena itu, bisa disebut sebagai kejadian saling bebas. Peluang keluarnya kejadian A dan kejadian B adalah peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B sama dengan 3 dibagi 6 dikali 2 dibagi 6 sama dengan 1/6. 2. Jessica melempar 1 dadu dan 1 koin sekaligus. Berapa besar kemungkinan keluarnya mata dadu genap dan keluar bagian angka pada koin? Jawabannya, A sama dengan kejadian keluarnya mata dadu bilangan genap. NA sama dengan 2, 4, dan 6 sama dengan 3. NS sama dengan 6. Jadi, NA per NS sama dengan 3/6. B sama dengan kejadian keluarnya bagian angka pada koin. Peluang B sama dengan 1/2. Bisa kita lihat kejadian A tidak mengubah kejadian B. Oleh karena itu, bisa disebut sebagai kejadian saling bebas. Peluang keluarnya kejadian A dan B. A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi 3/6 kali 1/6 sama dengan 1/2. Peluang kejadian bersyarat. Ketika keluarnya peluang A berpengaruh kepada kemungkinan keluarnya kejadian B atau keluarnya B mempengaruhi keluarnya kejadian A. A dan B merupakan kejadian bersyarat, sehingga kemungkinan kejadian A dengan syarat kejadian B terlebih dahulu. Rumusnya, peluang A dan B sama dengan peluang B dikali peluang A per B. Kemungkinan kejadian B dengan syarat kejadian A terlebih dahulu. Rumusnya, peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang A per B. Contoh soalnya. Yang pertama, dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Carilah kemungkinan keluarnya jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Jawabannya, NS sama dengan 36. Peluang A dan B dibagi kemungkinan jumlahnya mata dadu lebih dari 9 dadu pertama 5. Dibagi 5,5 5,6 sama dengan 2/36. Peluang B sama dengan peluang dadu pertama 5 dibagi 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,6 sama dengan 6/36. Peluang A 1B sama dengan peluang A dan B dibagi peluang B sama dengan 2/36. Contoh soal yang ketiga. Ada kantong berisikan 7 bola bercorak biru dan 3 bola bercorak hijau. Bola tersebut ditarik keluar 2 kali dan tidak dikembalikan.
berapa besar kemungkinan terambilnya kedua-duanya bola berwarna biru? Jawabannya, peluang A sama dengan peluang terambilnya bola berwarna biru pada pengambilan pertama sama dengan 7/10. Peluang B per A sama dengan peluang pada pengambilan kedua warna biru dengan syarat pengambilan pertamanya biru sama dengan 6/9. Jadi peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B per A. Peluang A dan B sama dengan 7/10 dikali 6/9. Peluang A dan B sama dengan 42/90. Jadi hasilnya adalah 0,46. Pengertian komplemen peluang. Rumus peluang diisyaratkan sebagai P. Tanda itu berasal dari huruf depan dari kata peluang. Untuk tanda A dipakai untuk menunjukkan sebuah peristiwa pada tanda C, lambang dari sebuah peristiwa yang dikomplemenkan. Lambang C berasal dari kata komplemen. Jadi, lambang A, C disebut komplemen peristiwa A. Dan peluang A, C disebut peluang komplemen kejadian A. Tapi kalau hanya P dalam tanda kurung A disebut peluang kejadian A. Rumus komplemen peluang. P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1 min P dalam kurung A, dengan catatan P sama dengan peluang A, kejadian A atau lambang suatu kejadian. C, komplemen. Contoh yang pertama, Abigail ingin masuk ke sebuah universitas terbaik di Indonesia. Peluang Abigail diterima di PTN tersebut adalah 0,64. Berapakah peluang Abigail tidak diterima di PTN tersebut? Bahasanya P dalam kurung A sama dengan peluang diterima yaitu 0,64. P dalam kurung A sama dengan 1 min PA sama dengan 1 min 0,64 sama dengan 0,36. Contoh kedua, kemungkinan mendapat penyakit jantung adalah 0,64 dari 1000 orang perokok. Tentukan berapa orang kira-kira yang tidak mendapat serangan jantung. Jawaban P dalam kurung jantung sama dengan 0,4. P jantung sama dengan 0,6. Peluang harapan turun hujan F dalam kurung A pangkat C sama dengan 0,6 dikali 1000 sama dengan 600 orang. Jadi dapat dilihat bahwa peluang harapan orang yang tidak terkena serangan jantung sebanyak 600 orang. Contoh yang ketiga, kemungkinan mendapat nilai kelulusan adalah 0,57 dari 20.000 orang. Dari 2.000 orang yang mengikuti ujian, tentukan berapa orang kira-kira yang tidak mendapatkan nilai kelulusan. Jawab P dalam kurung nilai kelulusan sama dengan 0,57. P dalam kurung nilai kelulusan pangkat C sama dengan 0,43. Peluang harapan tidak mendapat nilai kelulusan F dalam kurung A pangkat C sama dengan 0,43 dikali 200, jadinya 860 orang. Jadi dapat dilihat bahwa peluang harapan orang yang tidak mendapatkan nilai kelulusan sebanyak 860 orang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Teori peluang sendiri ditemukan oleh Chevalier de Mere
di mana dia adalah seorang bangsawan yang berasal dari Perancis pada tahun 1601 sampai 1665 yang memiliki hobi bermain judi menggunakan dadu. Beliau melakukan analisa dan mencoba peruntungannya. Tetapi analisanya mengalami kekeliruan. Pada tahun 1652, dia bertemu dengan temannya Pascal dan beliau bertemu dengan temannya Pascal dan Fermat. Lalu mereka menyempurnakan teori ini dan dipakai dari dulu sampai saat ini. Peluang adalah angka atau besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu terjadi. Rentang peluang dari 0 sampai 1. Jika peluang sama dengan 0, maka kejadian itu mustahil terjadi. Dan ketika peluang 1, maka pasti akan terjadi, yaitu dengan menggunakan rumus PA sama dengan NA per NS. Teori peluang adalah suatu ilmu matematika yang mengikuti prinsip kombinatorik yang dipakai untuk ilmu statistika. Peluang juga dapat dikatakan seperti probabilitas, yaitu sebagai ilmu kebolehjadian. Peluang mempunyai ruang dan titik sampel. Ruang sampel sendiri adalah jumlah total seluruh kebolehjadian yang sudah terjadi pada pengetesan. Kejadian biasa terdiri dari satu anggota, dan kejadian bertingkat kombinasi dari kejadian sederhana.